Hai semuanya, selamat datang di channel Teknologi. Hari ini kita akan mereview aplikasi pinjaman online Uatas ya. Nah, Uatas ini mungkin sering kalian lihat di iklan-iklan YouTube atau iklan-iklan ketika kalian main game di HP. Nah, ternyata Uatas itu adalah aplikasi pinjaman online yang klaimnya sih limitnya hingga 20 juta ya, teman-teman ya. Di sini aku mau coba mereview langsung dari websitenya. Mungkin bisa membantu teman-teman sekalian yang merencanakan pinjaman melalui aplikasi ini. Nah, dari websitenya sendiri, langsung saja ya teman-teman. Dari websitenya sendiri ini ada beberapa informasi mengenai bahwa Uatas ini sudah OJK ya. Uatas telah berizin, kemudian Uatas terdaftar dan termasuk anggota dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI dan sudah tersertifikasi ISO 27001-2022 yang merupakan standar internasional dalam menerapkan manajemen keamanan informasi. Di sini juga ada informasi tadi mengenai nomor OJK-nya Uatas ya. Nah ini. Legalitas Anda dapat dengan mudah cek legalitas Uatas melalui WhatsApp OJK. Nah, jadi katanya dia menekankan bahwa aplikasi ini sudah OJK ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada kelebihannya si Uatas itu. Katanya dia fintech lending cepat, aman dan terpercaya, di mana berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, member Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Proses pencairan pendanaan cepat dalam 5 menit langsung cair dan terdaftar di sistem elektronik Kominfo dan tersertifikasi ISO 27001-2022 yang sudah aku sebutin tadi ya. Dimana mitranya sendiri katanya ada Bank BNI, kemudian ada Instamani.co, Pevindo, dan yang lainnya. Ini juga ada beberapa acara yang diadakan oleh fintech Uatas ini ya. Tapi ini 2023 loh, belum ada 2024. Nah, di sini kalau kita scroll ke bawah ada informasi mengenai kantor pusat dan customer service-nya. Beda ya, ada yang di Menara Dea Tower di Kuningan, ada yang di Wijaya Kusuma Taman Duta Mas Blok D8 di Grogol Petamburan ya untuk CS-nya. Kemudian ada juga informasi mengenai sosial media. Nah, sudah jelas ya mengenai profil si Uatas ini. Sekarang kita akan bahas ke bunga, kemudian limit dan simulasi pinjamannya. Kita langsung tap aja bagian produk. Di sini ada simulasi untuk pinjaman 1 juta dengan tenor atau jangka waktu pendanaan berbeda ya. Jadi dari aplikasi Uatas, dari websitenya Uatas sendiri udah ngasih info nih ke kita jika kalian pinjam 1 juta, simulasi pembayarannya bagaimana. Nah, kita coba bahas ya satu-satu ya. Ini yang 1 juta 80 hari dulu. Jadi untuk 1 juta jangka waktu pendanaan 80 hari itu biaya bunganya 0,276% per hari. Nah, bunganya itu berarti 220.000 untuk total 80 hari ya guys. Terus ada biaya layanannya itu 0,024% per hari, 19.200 dan PPN-nya PPN-nya 2.112. Total pengembaliannya 1.242.112 dengan denda keterlambatannya itu 0,3% per hari. Begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika kalian pinjam 1 juta, nah kalian mengembalikannya itu totalnya 1.242.112. Nah, kalau 90 hari berarti kalian bisa lihat di sini total pengembaliannya adalah 1.272.376, di mana biaya bunga per harinya yang dimiliki si Uatas ini adalah 0,276%. Kita buletin hampir 3% lah ya. 0,3%. Jadi kalau 1 bulan berarti bunganya adalah 9% guys, karena 0,276% ya 9% kurang sekitar 8%, ya 8% lebih lah ya. Dimana ada biaya layanan, kalian jangan lupa ya, ada biaya layanan itu 0,024% per hari. Nah, sayangnya biaya layanannya itu dihitungnya itu per hari sama seperti bunga, bukan per transaksi guys. Jadi semakin besar kalian ambil tenor atau jangka pinjaman, maka tidak hanya bunga yang semakin besar, tapi biaya layanannya juga yang semakin besar. Nah, kalau pinjol-pinjol lain kan dia biaya layanannya itu per transaksi, begitu ya guys ya. Menurut aku ini jadi kekurangan si aplikasi Uatas ini. Oke, begitu ya.
Kemudian untuk denda keterlambatannya itu 0,3% per hari. Ini cukup besar juga, apalagi kalau kalian dendanya keterlambatannya itu bisa berbulan-bulan gitu ya teman-teman. Nah terus sayangnya di websitenya Uatas ini nggak ada simulasi pinjaman guys. Nah jadi kalian nggak bisa mensimulasikan pinjaman yang kalian inginkan. Kalian hanya bisa membaca simulasi untuk pinjaman 1 juta saja. Kalaupun aku lihat di FAQ-nya ini itu ada persyaratannya. Persyaratannya itu minimal 18 tahun, memiliki pekerjaan atau penghasilan, dan serta memiliki kartu tanda penduduk. Itu basic banget syarat yang memang harus kalian miliki ketika kalian meminjam pinjaman online. Begitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kalau ada teman-teman yang mau sharing-sharing mengenai penggunaan aplikasi pinjaman online Uatas ini, silakan teman-teman tulis di kolom komentar juga. Karena mungkin review atau ulasan teman-teman itu bisa membantu kita semua yang sedang bimbang nih apakah mau pinjam di aplikasi Uatas atau tidak. Begitu ya teman-teman ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akhiri dulu video pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.